Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna bisawari wa qahina al-aqwal fahmi wa rahimi wa rizqi wa rizqi ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Binahwi, dengan seumpama doa kunut itu ialah Allahumma hadini fiman hadait ila akhirih. Nah, jadi pembahasan yang kemarin yaitu tentang kunut. Tentang kunut. Nah, masalah kunut ini apabila kita itu ini dari segi secara umum itu berdoa, kunut itu kan merupakan bagian dari doa. Jadi kalau kita berdoa itu untuk menghasilkan sesuatu, ya, seperti kita ingin yaitu menolak bala, ya, kita ingin menolak bala, artinya bala ingin menolak supaya bala itu jangan turun. Maka kalau kita berdoa untuk menolak bala itu, kita jadikan batin kedua telapak tangan kita menghadap ke langit seperti biasa, ya, seperti biasa. Nah, tetapi kalau ingin mengangkat bala, artinya bala itu, musibah itu telah ada, itu telah terjadi di desa kita, maka kita menjadikan zohir dari kedua telapak tangan kita ini menghadap ke langit. Jadi balik deh. Ini kalau kita itu ingin mengangkat bala, artinya bala itu telah terjadi. Tetapi kalau kita ingin menolak bala itu belum terjadi, agar jangan turun ke desa kita atau jangan turun itu kepada diri kita, maka kita berdoa seperti biasa. Itu mengangkat kedua tangan, artinya batin kedua tangan ini yaitu kita hadapkan ke langit. Nah, seumpama dari doa kunut itu ialah Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk fi man hadaita, seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk ila akhirih, sampai akhirnya. Itu mana lanjutannya? Ai wa'afini fi man afaita. Dan sejahterakanlah aku ya Allah seperti orang-orang yang Engkau sejahterakan. Wa tawallani fi man tawallait, dan kasihanilah aku ya Allah, kasihinilah aku ya Allah seperti orang-orang yang Engkau kasihi. Artinya ma'hum, bersama mereka, li andarija fi sulukihim, agar aku termasuk pada yaitu jalan-jalan mereka. Wa barik li fima a'taita, dan berkahilah itu apa-apa yang ada pada diriku, fima a'taita, pada apa yang Engkau beri. Jadi berkahilah apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa qini syarra ma qadait, dan lindungilah aku ya Allah dari kejahatan apa-apa yang telah Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan, Engkaulah yang menetapkan, wala yuqda 'alaik, dan tidak diputuskan bagi Engkau. Jadi Engkau yang memutuskan ya Allah, bukan Engkau yang diputuskan. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau muliakan atau orang yang Engkau angkat. Wala ya'izzu man adaita, dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi ya Allah. Jadi tidak akan hina orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, dan tidak akan mulia orang yang dimusuhi oleh Allah. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita, maha suci Engkau wahai Tuhan kami, wa ta'alaita, dan Engkau maha tinggi. Falakal hamdu, maka bagi Engkau pujian, ala ma qadaita, atas apa-apa yang telah Engkau putuskan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nah, ini doa yaitu kunut. Di marak biasante marak bacante si biasa.
nggih, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait sampai seterusnya. Wa tusannu akhirahu as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan pada akhir doa kunut itu membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan atas keluarga beliau. Nah, jadi di sini ada dua pendapat ulama di dalam kitab Mughnil Muhtaj, yaitu karangan Imam Asy-Syarbini Al-Khatib. Di sana dijelaskan bahwasanya membaca selawat kepada Rasulullah di doa kunut itu, yang pertama, pendapat yang pertama mengatakan yaitu sunnah hukumnya seperti di sini. Nggih, sunnah hukumnya. Pendapat yang kedua yaitu la tusannu, yaitu tidak disunatkan membaca selawat itu pada kunut. Bahkan katanya di sana yaitu bahkan la yajuzu, tidak boleh. Kalau ada orang yang membaca selawat itu pada kunut itu maka batal sholatnya katanya. Ini pendapat yang kedua. Kenapa batal? Karena dia memindah yaitu satu rukun, enggak, yaitu dia memindah yaitu satu rukun ke tempat yang lain. Selawat itu rukun pada tahiyat akhir. Selawat rukun. Enggak, selawat itu rukun pada tasyahud akhir. Maka kalau kita baca yaitu pada waktu berdiri, ini menurut pendapat yang kedua mengatakan yaitu tidak sah sholatnya, karena dia memindah satu rukun yaitu ke rukun yang lain. Nah, tetapi pendapat yang kuat, yang muktamad, yang bisa dipegang adalah yaitu mengatakan sunat hukumnya itu membaca selawat pada akhir doaku kunut. Nah, ini pendapat yang paling muktamad. Wala tusannu awwalahu, dan tidak disunatkan selawat itu awwalahu pada awal kunut. Ya, itu tidak disunatkan. Misalnya sebelum kita membaca Allahumma hdini fiman hadait, sebelum kita membaca itu kita baca selawat dulu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tidak disunatkan. Jadi tempat disunatkan membaca selawat itu pada akhir doaku kunut. Wa yazidu fihi man marra kunutu Umar alladzi kana yaqnutu bihi fi subhi, dan menambah padanya itu orang-orang yang telah terdahulu penjelasannya, artinya yaitu orang yang sholat sendirian dan imam mahsyurin, yaitu imam yang diberikan kewenangan untuk memanjangkan yaitu sholatnya, maka yaitu lebih-lebih disunatkan bagi mereka berdua itu melanjutkan dengan kunut Sayyidina Umar. Okay? Kunut Sayyidina Umar, yang beliau itu Sayyidina Umar kunut dengan membaca pada sholat subuh, yaitu wahwa, dan doanya itu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaika wa nusni alaika al khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfad ay nasra narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhaqun. Nah, ini itu kunutnya Sayyidina Umar. Bagi orang yang sholat sendirian atau imam mahsyurin, ini disunatkan setelah dia membaca kunut yang pertama, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, itu ditambah dengan kunut, yaitu kunut Sayyidina Umar. Itu Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolonganmu ya Allah. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampunanmu ya Allah. Wa nastahdika, dan kami memohon petunjukmu ya Allah. Wa nu'minu bika, kami beriman kepadamu. Wa natawakkalu alaika, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa nusni alaika al khaira kullahu, dan kami memuji atas engkau akan kebaikan semuanya. Nashkuruka, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Wala nakfuruka, dan kami tidak kufur terhadapmu ya Allah. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka, dan kami akan mencabut, kami akan berlepas, wa natruku, dan meninggalkan man yafjuruka, orang yang berbuat maksiat kepadamu ya Allah.
Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamulah kami menyembah, walaka nusolli, dan kepadamulah kami salat, wa nasjud, dan kepadamulah kami sujud, wa ilaika nas'a, dan kepadamulah kami berlari, wa nakhfad ay nasra, dan bersegerah. Hanya kepadamulah kami berlari dan bersegerah ya Allah. Narju rahmataka, kami mengharapkan rahmatmu, wa nakhsha azabaka, dan kami takut terhadap azabmu. Inna azabakal jidda bil kufari mulhaqun, sesungguhnya azabmu itu al jidda, sungguh, bil kufari, terhadap orang kafir, mulhaqun, itu ditimpakan. Artinya di sini sesungguhnya azabmu itu pasti akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Nah, ini kunutnya yaitu Sayyidina Umar. Ini. Walamma kana qunutus subhil mazkuri awwalan sabitan 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam quddima ala hadza. Dan manakala adalah kunut subuh yang disebutkan pada pertama kalinya, yaitu yang pertama sabitan anin nabi, yaitu sabit tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, quddima ala hadza, maka didahulukan atas kunut Sidina Umar. Jadi kunut yang pertama itu adalah warid dari Rasulullah, datang dari Rasulullah. Jadi kita lebih mendahulukan kunut yang datang dari Rasulullah ketimbang kunut yaitu yang datang dari sahabat. Nah, famin sama, maka dari sana, lau arada ahaduhuma faqat, jikalau menginginkan salah satu dari keduanya saja, jikalau ada yaitu orang yang sholat ini menginginkan salah satu dari dua kunut ini, artinya tidak dibaca kedua-duanya, tetapi dia inginkan salah satunya, yaitu boleh memilih antara salah satunya, iqtasara 'alal awwal, hendaknya dia meringkas atas yang pertama. Jadi hendaknya dia pilih yang pertama. Ya. Kalau dia tidak mau membaca dua kunut ini, ya, kalau dia tidak mau membaca dua kunut ini, tetapi dia ingin memilih kunut mana yang akan dibaca, maka yaitu hendaknya dia membaca kunut yang pertama, yaitu yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuta'ayyanu kalimatul kunuti, dan tidak tertentu kalimat-kalimat kunut itu. Fayujzi'u anha ayatan, maka mencukupi dari kalimat-kalimat kunut itu satu ayat, tadammanat du'aan, yang mencakup ia akan makna doa. Jadi tidak mesti doa kunut itu seperti ini. Itu Allahumma hdini fiman haid sampai seterusnya, atau itu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika sampai seterusnya. Tidak mesti seperti itu. Ya. Itu boleh, yaitu kalimat-kalimat kunut itu cuma satu ayat. Itu enggak dari ayat, tetapi ayat ini mencakup yaitu doa. Misalnya yaitu ayat itu mencakup doa, misalnya di akhir dari in qasadahu, jikalau dia memaksudkan doa. Ka akhiril Baqarah, seperti yaitu pada akhir surah Al-Baqarah. Enggak, surah Al-Baqarah kan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Enggak, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini anu yang lain nggih? Itu ayat yang lain. Akhir Baqarah. Hah? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina sampai seterusnya nggih? Ini sampai seterusnya itu cukup sudah. Enggak, cukup sudah, yaitu sebagai doa kunut, karena itu mencakup doa. Kalau kita memaksudkan itu sebagai doa, jangan kita memaksudkan yaitu membaca ayat. Sama dengan gini, itu khutbah Jumat. Enggak, khutbah Jumat ketika khatib itu membaca itu alhamdulillahirabbil alamin. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, kalau dia meniatkan yaitu sebagai bacaan ayat, membaca ayat, maka tidak sah.
Tidak sah. Begitu juga yaitu di wasiatnya. Ini hati-hati, yaitu di wasiat. Ketika khatib mengatakan amma ba'du ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dia mengucapkan itu, membaca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dia niatkan itu membaca ayat, maka tidak sah yaitu wasiatnya ini. Tidak sah. Jadi harus dia niatkan yaitu membaca wasiat. Itu dia niatkan sebagai wasiat. Jangan dia niatkan membaca ayat. Wa kadza du'aun mahdun, dan begitu juga yaitu sah kunut itu du'aun mahdun, yaitu murni doa. Ini sah. Enggak, yaitu murni doa kita jadikan yaitu sebagai kunut, itu sah. Walau ghairu ma'surin, walaupun tidak ma'sur, walaupun itu tidak datang dari Rasulullah, itu sah, tetap sah. Ya, karena kunut itu harus mencakup doa. Ya, kunut itu harus mencakup doa. Qala syekhuna, berkata guru kita Ibnu Hajar, walladzi yattajihu, dan bermula yang mempunyai jalan, annal qanita linazilatin ya'ti biqunuti subhi. Sesungguhnya yaitu al-qanita, orang yang kunut linazilatin, yaitu bagi musibah yang turun, ya'ti biqunuti subhi, dia datangkan dengan kunut subuh, thumma yakhatimu bisu'ali raf'i tilkan nazilati, kemudian dia tutup dengan meminta terangkatnya itu musibah atau bencana. Jadi kunut nazilah ini enggak, yaitu yang kita baca adalah sama dengan kunut subuh. Ya. Nah, setelah kita membaca kunut, sebelum kita membaca selawat, kita tutup yaitu dengan doa yang khusus untuk kita minta agar terangkatnya musibah itu. Misalnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa qini syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, sebelum kita membaca selawat ini, kita baca doa dulu, itu agar terangkatnya bencana. Itu Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar waz zina waz zalazil was suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iril buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai seterusnya. Nah, apakah ketika kita membaca, kebiasaan kalau kita waqini syarra ma qadait, nggih, kadang-kadang serius yang teh dengan balik nih meneh. Ndedah nyerang niki? Biasa le jewe, nggih, itu ketika nggih pas waqina syarra ma qadait kan ngene multame. Nggih, mari niki. Jadi waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nggih. Nah, jadinya le itu waqina syarra ma qadait itu kadang bu enu ne perane balik ne enu ne. Imene ndike yang kune la enu ne. Nah, le dalam kitab Mughnil Muhtaj yaitu jelas yang ne. Nggih, apakah disunatkan kita membalik nggih telapak tangan kita ini, kedua telapak tangan kita ini, artinya kita jadikan yaitu yang zahirnya ini menghadap ke langit ketika ucapan yaitu waqina syarra ma qadait, maka dijelaskan di sana bahwasanya ini tidak disunatkan. Enggak, ini tidak disunatkan karena itu gerakan di dalam sholat itu tidak dituntut. Karena ketika kita membalik ini digerakkan. Gerakan kan? Jadi gerakan seperti ini yaitu tidak dituntut di dalam sholat. Jadi tidak disunatkan. Nah, begitu juga itu ketika kita selesai membaca doa kunut, apakah disunatkan kita untuk mengusap muka kita? Ya? Apakah kita disunatkan untuk mengusap muka kita? Misalnya, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, itu
Terus apakah diusap muka kita? Ini yaitu tidak disunatkan. Ya, tidak disunatkan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan yaitu disunatkan. Ya. Nah, tetapi pendapat yang paling masyhur yaitu tidak disunatkan. Nah, begitu juga apakah setelah kita berdoa di luar sholat, ya, jadi menara dengan ketika tutup berdoa di luar sholat terus ndekne usap mukane, nggih, ndak baca salam dengan, nggih. Nah, jadi ketika itu kita berdoa di luar sholat, apakah disunatkan juga mengusap wajah? Nggih. Imam Ibnu Abdissalam itu dari mazhab Syafi'i, nggih. Beliau berpendapat bahwasanya tidak ada yang melakukan mengusap muka setelah berdoa kecuali orang yang bodoh, kata beliau. Ini itu Imam Ibnu Abdissalam itu dijuluki Syekhul Islam juga. Ini dari mazhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya tidak disunatkan mengusap yaitu muka ketika kita selesai berdoa walaupun itu di luar sholat. Tetapi mayoritas ulama mengatakan yaitu tetap disunatkan. Jadi mara angkun teh si biasa niki. Nggih, mara angkun teh si biasa niki. Nah, jadi kunut ini enggak sebenarnya nanti kita bahas tapi jangan sedikit. Enggak, yaitu kunut kalau ditinggalkan kita yaitu dituntut untuk sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ya, itu sujudnya kan dua kali. Kalau ada orang yang ingin meringkas dengan satu kali sujud, ya, kalau ada orang yang meringkas itu dengan satu kali sujud sahwi ini ki, ya, sekali nih sujud melene. Kalau dari permulaan dia berniat untuk yaitu meringkas sujudnya itu, memendekkan sujudnya itu, sujud sahwinya dengan sekali, maka ini tidak boleh. Dan ini kanggo iki. Nah, tetapi ketika dia sujud, mau sujud sekali, enggak ya sujud arak niatnya untuk yaitu memendekkan sekali waktu sujud. Enggak? Ini ndak ngombe-ngombe. Yang penting jangan niatnya yaitu pertama di permulaan itu. Enggak, jangan niatnya permulaan itu untuk meringkas sujud ini dengan satu kali. Wajahara bihi ay al-qunuti nadban imamun walau fi sirriyati la ma'mumun lam yasma'hu wa munfaridun fayusirrani bihi mutlaqan. Dan hendaknya menjaharkan yaitu mengeraskan suara dengan kunutnya ini hal keadaannya sunat bagi siapa yaitu imamun, itu bagi imam, walau fi sirriyati, walaupun pada salat sir. Nggih, sekalipun lek salat sir yaitu maka hendaknya dia itu menjaharkan, mengeraskan suaranya ketika kunut. Misalnya ketika kita ingin kunut nazilah pada salat zuhur, kunut nazilah, maka waktu kunut itu kita nyaringkan bacaan kunut kita ini. Ini hukumnya sunnah. Ini bagi imam. La makmumun, tidak bagi makmum. Tidak disunatkan mengeraskan suara yaitu bacaan kunut itu bagi makmum. Makmum yang bagaimana? Lam yasma'hu. Itu la makmumun lam yasma'hu, yaitu tidak disunatkan bagi makmum yang tidak mendengar yaitu akan kunut imam. Artinya di sini bagi makmum yang mendengar yaitu kunut imam, ini kebalikannya jadinya. Nggih, kebalikannya bagi makmum yang mendengar kunut imam wa munfaridun, dan orang yang sholat sendirian, nggih, yaitu bagi makmum yang tidak mendengar yaitu kunutnya imam dan orang yang sholat sendirian, maka hendaknya dia membaca kunut itu dengan sir. Nggih, dengan sir. Bagi makmum yang tidak mendengar kunut imam dan yaitu dan orang yang sholat sendirian. Jadi yang menjaharkan, yang mengeraskan suara kunut itu, bacaan kunut itu hanya imam.
tidak bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imam dan orang yang sholat sendirian. Artinya kalau makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya, yaitu kunut imamnya, dia tidak dengar, enggak? Maka hendaknya dia membaca kunut dengan sir. Ini baca kunut niki. Tetapi dengan sir. Begitu juga orang yang sholat sendirian, maka hendaknya dia membaca kunut ini dengan sir. Wa ammana jahron ma'mumun sami'a kunuta imamihi lid-du'a'i minhu. Dan hendaknya mengamini dengan suara yang jahar agak keras siapa makmumun, yaitu makmum sami'a kunuta imamihi, yang dia mendengar kunut imamnya, lid-du'a'i, yaitu karena doa. Jadi mun makmum sin dengar kunut imam, hendaknya dia mengucapkan amin dengan jahar, dengan suara yang agak keras, karena ini merupakan doa. Wa minad doa, dan bagian dari doa juga ialah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'amminu laha alal aujuhi, maka hendaknya dia mengucapkan amin bagi bacaan selawat ini alal aujuhi, dari beberapa jalan. Nah jadi ini lagu munite bacaan teh doang nih. Jadi pas baca ini selawat ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi bagi makmum ini bacanya doang ya. Jadi paling pendapat si paling memenuhi jalan itu hendaknya cuma membaca amin doang. Enggak, tetap baca amin. Enggak dendek yaitu membaca selawat ini. Karena selawat itu bagian daripada doa. Enggak. Apakah imam ini sebetulnya sunat berjaharan ya? Enggak. Enggak. Yang lanjut yang kecil ini ini enggak. Nah. Amma tsana'u. Nah ini pembahasannya. Amma tsana'u, adapun pujian, wa huwa, dan dia yaitu kalimat-kalimat pujian itu, lafaz-lafaz pujian itu, fa innaka taqdi ila akhirih, yaitu dari ucapan innaka taqdi ila akhiri, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawalid, sampai akhirnya ini itu fayaquluhu sirran, maka hendaknya dia mengucapkannya secara sir. Tetapi siapa di sini yang mengucapkan secara sir? Yaitu makmum, bukan imam. Imam itu disunatkan jahar dari awal sampai akhirnya. Enggak? Nah, ini disunatkan di sini fayaquluhu sirran. Enggak, domirnya ini kembali kepada makmum. Jadi makmum ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu dibaca secara sir. Enggak? Nah, tetapi imam tetap dia dengan suara yang keras. Enggak, tetap dengan suara yang keras. Nah, jadi itu di pujian niki, enggak, itu bisa makmum itu enggak membaca fa innaka taqdi ila akhirih, enggak, ini turut bacaan imam, enggak, ini turut bacaan imam. Enggak, ketika imam membaca itu pujian ini fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adat, dia ikuti bacaan imam niki, tetapi dengan sir, suara yang pelan. Dan yang kedua yaitu boleh dia cuma mengatakan itu asyhadu. Enggak, asyhadu. Ini yang kedua, boleh dia mengatakan seperti itu. Enggak, misalnya imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu asyhadun baca. Atau yaitu dia membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Enggak, nah ini telu cere. Enggak, ne kedu beu. Salah sekene pilihan. Itu boleh dia membaca seperti bacaan imam tadi. Enggak, boleh dia membaca cuma asyhadu doang. Itu boleh dia membaca yaitu bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, amma ma'mumun, adapun makmum lam yasma'ahu, yang tidak mendengar kunut imam, au sami'a sautan, atau dia mendengar suara tetapi la yafhamu, dia tidak memahami suara itu,
fayaqnutu sirran, maka hendaknya dia kunut secara sir. Ya, adapun makmum yang tidak mendengar kunutnya imam atau makmum yang mendengar kunut imam, enggak, tetapi dia tidak paham, artinya itu samar-samar. Enggak, itu denger nih ya. Legu ndek ne entah suere doang dengar, legu ndek ne paham. Enggak, ya samar-samar. Maka hendaknya yaitu bagi makmum ini kunut sendirian, yaitu dengan yaitu suara yang sir, yaitu suara yang pelan, kecil. Wa kuriha li imamin takhassisu nafsihi bidu'ain ay bidu'ail qunuti lin nahyi an takhassisi nafsihi bidu'a. Dan dimakruhkan bagi imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Artinya yaitu dimakruhkan bagi imam mengkhususkan dirinya dengan doa kunut. Lin nahyi an takhsisi nafsihi bidu'a, karena ada larangan tentang mengkhususkan dirinya dengan doa. Jadi makruh hukumnya makmum ini khusus yang diri yaitu lek doa kunut ini. Misalnya nih, Allahumma hdini fi man hadait nih dongkat Allahumma hdina. Kan khusus yang nih untuk diri nih ya. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk aku jadi nih. Ndek kami jadi nih. Jadi entah ya doang imam jadi nih. Ini makruh hukum nih. Nggih, kumbene karena larangan yaitu tentang mengkhususkan imam itu untuk doanya, untuk doa dirinya sendiri. Fayaqulul imamu, maka hendaknya imam itu mengatakan ihdina. Enggak ihdina, enggak neongkat yaitu Allahumma dini. Enggak angkat Allahumma dini. Nggih. Tapi hendaknya dia mengatakan yaitu Allahumma hdina fi man hadayat. Enggak angkat Allahumma hdi, Allahumma hdini. Wa ma 'atafa 'alaihi bilafzil jam'i, dan apa-apa yang diatapkan atasnya dengan lafaz jamak. Jadi selepuknya ini nggih Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Jadi nerobah angkun domir-domir kata ganti ini nerobah angkun. Nggih, nerobah yaitu ngadu jamak. Ini. Wa qadiyatuhu, dan tuntutan dari yaitu perkataan ibarat ini an-nasairul ad'iyati kadzalika, sesungguhnya semua doa-doa seperti yang demikian itu. Nggih. Jadi tuntutan lekan ibarat ini, lafaz ini yaitu dimakruhkan bagi imam mengkhususkan dirinya dengan doa. Jadi tuntutan lekan ibarat ini yaitu semua doa-doa. Jadi munajeri imam, jadi ketika ia tutup berdoa, zikir, jadi ketika berdoa ino itu ngedu lapas jamak nangkun. Nggih, ngedu lapas jamak. Nggih, ndak khusus yang diri ini yaitu dengan doa ino doang. Nggih, dan khusus yang di diri ini. Nggih, tetapi BC doa ini yaitu ante makmum ini juga meu le dalam doa ini. Ndak entah iya doang iya doang meu jadi ini. Nah, wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu tertentu oleh membawa doa tersebut ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam, atas sesuatu yang tidak warid dari Rasulullah. Jadi ne mun dek ne warid lekan Rasulullah ino ampat terobah ya ngene. Nggih, ini kedune hamal ino tiba nenu ya jauh ibarat ini. Jadi mun dek ne warid lekan Rasulullah yaitu terobah, yaitu kata aku menjadi kami. Nggih, mun dek ne warid lekan Rasulullah. Ya, misalnya dek ne warid lekan Rasulullah nggih warid nggih? Warid ini warid mu tetap yang ya no, tetap yang ini ndak warid lekan Rasulullah. Misalnya ndak warid lekan Rasulullah yaitu marak biasa-biasa anuna Allahumma fi hadhihi lailah surra khatiri. Enggak, atau surra khawatirana bi khabarin jamil. Enggak, itu bau terobah ya dengan kami
bau terobah untuk di diri temesa. Ini mundekne warid lekan Rasulillah. Nggih, ini. Nah, lego mune warid dengan Rasulillah doa ino itu paling bagus ni tetap yang ya. Sekalipun domirne ino yaitu menunjukkan yaitu saya. Nggih. Ini. Dia tetap yang ya. Ini. Nah, wa huwa imamun bilafzil ifradi, dan dia imam itu dengan lafaz ifrad. Jadi doa si warid lekan Rasulillah ino, enggak. Jadi nenek baca isi imam ini dengan lafaz ifrad. Enggak, misalnya yaitu Rabbi ghfirli warhamni wajiburni, sekalipun nenek baca luar salat. Ino kedune doa karena ya warid lekan Rasulillah tetap yang kun ino dendek robah-robah ya. Enggak? Karena ini warid dari Rasulillah, karena datang dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa katsirun, dan dia itu banyak. Qala ba'dul hufaz, berkata yaitu sebagian yaitu hufaz, inna ad'iyatahu kullaha bilafzil ifrad. Sesungguhnya doa-doa sekaliannya itu dengan lafaz ifrad. Ini. Jadi arah yaitu sebagian hufaz mengatakan jenis selepu doa ino harus dengan yaitu lafaz ifrad doang, itu untuk menunjukkan saya doang. Dia tidak terobah-robah ya ngene. Enggak. Dia tidak terobah-robah ya, menunjukkan itu doang. Enggak. Misalnya doa si misalnya sindene warid dengan Rasulillah. Enggak? Allahumma inni ndak nawarin dia kan ulama enggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Enggak? Nah, ini menurut ulama hufaz itu, sebagian ulama hufaz mengatakan tetap dendek tegenti angkat inna, tetap Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut, dendek tongkat alaina. Enggak, tetap yang yaitu untuk mesa-mesa ngene. Nah, wa min sama, dan dari pendapat ini jaro ba'duhu, menjalankan sebagian ulama ala ikhtisasil jam'i bil qunut, atas pengkhususan yaitu jamak ini dengan kunut. Jadi kan le kunut ini Allahumma hdina kan ya. Sedangkan beru ingkatnya mune warid lekan Rasulillah ndak tekanggung genti ya. Kang kan? Ndak tekanggung genti ya. Sedangkan kunut ini warid lekan Rasulillah, datang lekan Rasulillah. Sebenarnya dak ke imam ataupun makmum sienu ini yaitu tetap doang nembaca itu Allahumma hdini imam Allahumma hdini fiman hadayat wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, karena datang dari Rasulillah. Kan ini sebenarnya tuntutannya kan, tuntutan dari ibarat ini. Tetapi ini dari pendapat ini katanya menjalankan sebagian ulama khusus pada doa kunut saja, yaitu kita robah dengan yaitu kami. Allahumma hdina. Ini khusus lek doaku kunut ini. Ndah dendek tetap angkat Allahumma hdini fiman hadayat. Jadi khusus lek doaku kunut doang. Padahal secara ini kan doa kunut ini warid lekan Rasulillah. Wasabi'uha, dan yang ketujuh dari rukun-rukun salat itu sujudun marrataini, yaitu sujud dua kali kulla raq'atin, pada tiap-tiap rakaat. Nah, jadi rukun yang ketujuh dari rukun-rukun salat itu adalah sujud dua kali pada tiap-tiap rakaat. Di sini itu berbeda ulama tentang asal usul dari sujud dua kali ini. Di sebuah kitab dijelaskan bahwasanya kenapa kita ini sujud, hikmah dari sujud dua kali, karena ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat
nggih, untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud. Nggih, malaikat sujud kecuali iblis. Nggih, sedangkan iblis itu bagian dari malaikat. Jadi iblis dulu namanya adalah Azazil. Nggih, Azazil nama iblis sebelum dia dilaknat oleh Allah. Nggih, sebelum dia dikeluarkan yaitu dari golongan malaikat, namanya adalah Azazil. Jadi ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, nah setelah sujud malaikat itu bangun dari sujudnya melihat iblis tidak sujud. Nggih? Iblis tidak sujud, maka malaikat yaitu sujud lagi. Nggih? Karena yaitu berterima kasih kepada Allah sebagai rasa syukurnya bahwasanya mereka telah menjalankan perintah Allah untuk sujud. Hanya iblis saja tidak sujud. Nah, ini yaitu asal usulnya nih. Hikmah dari sujud itu dua kali. Nah, dan rukun yang ketujuh dari rukun-rukun salat itu sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat ala ghairi mahmulin lahu, atas yaitu sesuatu yang tidak dibawa baginya. Wa in taharraka biharakatihi, sekalipun dia bergerak dengan sebab yaitu gerakan orang yang salat itu. Jarine enggak ite sujud ini lek tiap-tiap rakaat lek sesuatu lek benda sindek te jeu ye. Enggak, sindeknya nyambang dit ite. Enggak, sekalipun benda itu bergerak dengan gerakan kita. Nggih, misalnya walau nahwa saririn, walaupun seumpama yaitu alas. Enggak, sarir itu misalnya karpet atau ngombe. Mana karpet ini? Enggak, kan ite sujud le karpet ini kan? Le karpet ini. Tetapi karpet ini tidak kita bawa dalam salat. Enggak. Nah, sekalipun misalnya sejadah, misalnya ketika kita bergerak sejadah ini, maka tidak apa-apa. Ndak ngombe-ngombe. Niki. Nah, walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi, walaupun yaitu seumpama alas yang bergerak dengan sebab gerakan orang yang salat itu. Kenapa? Li'annahu laisa bimahmulin lahu. Karena bahwasanya sesuatu itu tiadalah yang dibawa yaitu baginya. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak memudaratkan sujud alaihi atasnya. Jadi ndak ngombe te sujud di atas sejadah, sekalipun ketika ite uras lekan sujud te ino bergerak sejadah ino ndak ngombe, karena sejadah itu bukan sesuatu yang kita bawa di dalam salat kita. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi, sebagaimana apabila orang yang salat itu sujud ala mahmulin atas sesuatu yang dia bawa, lam yataharrak biharakatihi, dan yang dibawa itu tidak bergerak biharakatihi dengan sebab gerakannya itu. Katarfin min ridaihi at-tawil, seperti ujung dari selendangnya yang panjang. Misalnya selendang nih, kan marah abdang kan? Ini kune selendang lagu belo lalu belo selendang nih inu. Jadi ketika selendang sampai ngerbia sampai enu misalnya, perannya sampai enu tempat sujud nih. Ino tak nih sujud. Lagu ketika ia bergerak ujung selendangnya ino ndak ikut bergerak. Tetap ya, ndak ngombe-ngombe, ndak memudaratkan. Nggih, ndak memudaratkan, sah tetap sujud nih. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan perkataanku ala ghairi mahmulin lahu, atas sesuatu yang tidak dibawa baginya. Ma lau sajada ala mahmulin, itu sesuatu jikalau dia sujud atas yaitu mahmulin, sesuatu yang dibawa, yataharraku biharakatihi, sesuatu itu bergerak dengan sebab gerakan orang yang salat itu, katarfin min imamatihi, seperti ujung dari imamahnya, fala yasihhu, maka tidak sah sujudnya. Misalnya ngene, ya imamah nggih, maaf nggih, imamah. Ngedu imamah ibelo lalu enu nih, belo kan imamah nih nggih. Enu ini kan eluang niki nggih. Elon jadi ketika yenu ya sujud, nah eluang imamah ini tanda sujud. Ngene kune misalnya kan, eluang imamah ini tanda sujud. Nah jadi ketika ne ye uras milu ya bergerak enu ini ke perana. Karena dia imamah ini, enu ini sorban imamah ini. Nggih, milu ya bergerak ini. Nah ini ndak sah sujud nih.
Nggih dene sah sujudnya. Jadi harus ngulang sujud. Ini. Jadi marak misalnya ngene, mila sorbanti, nggih, ieu gak beluang sekecil. Nggih ketika tiang anu ngene sujud. Nggih sujud ngene. Nggih, marak niki ngene sujud ngene. Nggih. Nah, ini dene sakitnya kan karena ketika tiang anu bangun lagi bergerak otomatis berat niki. Nggih. Nah, ini dene sah. Nggih, karena ini dibawa ketika salat. Nah, fa in sajada alaihi, maka jikalau dia sujud atas sesuatu yang dia bawa dan dia bergerak, enggak sesuatu yang dibawa itu bergerak dengan sebab gerakannya, batalatis shalah, itu batal salat orang tersebut. In ta'ammada, jikalau dia sengaja, wa alima tahrimahu, dan dia mengetahui yaitu keharamannya. Ini lagu mun sengaja misalnya selendang ngene kene tabek sorbane. Enggak sengaja kene ne sujud ya le. Enggak le anu niki. Enggak ini kadune sujud. Enggak sujud ya. Enggak sengaja tahu ne hukumnya haram, batal salatnya. Enggak sujudnya. Enu dene sah salatnya batal. Wa illa, dan jikalau tidak, artinya jikalau dia tidak sengaja dan dia tidak mengetahui keharamannya, ada sujuda, hendaknya dia mengulang sujud. Lego mun dene sengaja karena yang ngene langsung milu sorbane bergerak sehingga sujud iya le atas sorbane ini. Enggak, ndek sengaja terus ndek tahu hukumnya haram, ndek ne batal salatne, cuma harus ne ngulang sujud ne niki. Nah, wa yasihu ala yadi ghairihi. Ya, wallahu alam bisawab. Bikin tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma amnun 'alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal zanni bika wa amnun 'alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqarunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.